Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan media cetak, media elektronik, televisi maupun online yang telah memenuhi undangan kami. Pada hari ini 15 Juli 2020, BP2MI akan menyampaikan konferensi pers aksi nyata perang melawan sindikasi penempatan PMI non prosedural, sekalipun satgasnya yang akan kami bentuk akan dideklar nanti pada tanggal 17 Agustus 2020 bersamaan dengan Hari Kemerdekaan, memaknai perang total kami yang sesungguhnya untuk membebaskan PMI dari jeratan para mafia, para sindikat yang selama ini terlibat dalam pengiriman secara ilegal pekerja migran Indonesia non prosedural. Penting untuk kami sampaikan, pertama, pada hari Senin 13 Juli 2020, BP2MI telah melakukan inspeksi mendadak atas laporan masyarakat ke salah satu rumah tempat penampungan sementara calon PMI non prosedural di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Hal ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata BP2MI yang secara sungguh-sungguh memerangi sindikasi penempatan pekerja Indonesia, pekerja migran Indonesia secara ilegal. Lokasi penampungan tepatnya berada di perumahan Permata Cilengsi, klaster Punik Blok G2 nomor 8 yang merupakan rumah tinggal, bukan balai latihan kerja luar negeri atau BLKLN. Jadi rumah tinggal. Undang-undang tidak memperkenankan siapapun atas nama apapun untuk menampung PMI di rumah tinggal. Yang diperkenankan oleh undang-undang adalah Balai Latihan Kerja Luar Negeri. Ini adalah bukti telah terjadi penyalahgunaan, di mana rumah dijadikan sebagai tempat penampungan. Perlu saya sampaikan juga bahwa BP2MI telah menindaklanjuti, sekali lagi, BP2MI telah menindaklanjuti keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 151 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI dan BP2MI sendiri sudah mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti Kemnaker tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi P3MI perusahaan atau bahkan perseorangan yang masih menunjukkan sikap pembangkangan, perlawanan kepada undang-undang maupun keputusan peraturan perundang-undangan lainnya yang tetap melakukan pelanggaran dalam hal ini penampungan bagi mereka yang kita sebut sebagai calon PMI atau CPMI. Dua, dalam inspeksi tersebut terindikasi terdapat 7 orang yang akan dikirim sebagai PMI non prosedural ke negara tujuan Malaysia dan Singapura. Di lokasi kami temukan 2 orang calon PMI yang merupakan pasangan suami istri, yaitu atas nama Dewi Purnamasari asal Garut dengan negara tujuan penempatan Singapura, dan Yanto yang akan ditempatkan ke Malaysia. Namun selanjutnya telah dilakukan juga interogasi lebih lanjut mengenai keberadaan 5 orang lainnya. Kedua PMI tersebut akhirnya kami bawa ke kantor BP2MI, kemudian dilakukan proses berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya siang ini jam 14.30 kami akan berangkat ke Barreskrim Polri untuk membawa berkas-berkas dan barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut untuk dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Ini berkasnya ada di hadapan kita, 232 dokumen nama calon PMI yang akan berangkatkan semua ada di dokumen yang ada di hadapan saudara-saudara. Dapat diduga nama perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI yang menjanjikan memberangkatkan calon PMI adalah
PT Sentosa Karya Aditama dan PT Al Zaidi Ikhwan. Kedua perusahaan ini didapati tertera pada dokumen-dokumen yang ada di rumah tersebut. Dari dokumen yang ada di sana ditemukan juga ratusan berkas, sebagaimana saya sebutkan tadi, calon PMI yang terindikasi akan diberangkatkan ya ke negara-negara penempatan. 4. BP2MI sudah melakukan pengecekan di sistem yang kami miliki, yaitu sistem komputerisasi ya P2MI, bahwa 1. PT Sentosa Karya Aditama memiliki SIP ya 3MI atau izin penempatan dengan nomor SIP 3MI nomor 158 tahun 2017 dengan masa berlaku hingga 12 Januari 2022. Ya, status perusahaan tersebut, P3MI tersebut masih aktif. Sedangkan PT Al Zaidi Ikhwan telah dicabut izin ya SIP 3MI-nya dengan SK pencabutan nomor 22 tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 ya, atau dapat dikatakan kalau ada ya yang mengatasnamakan perusahaan tersebut berarti ilegal. Ya. 5. Terhadap PT Sentosa Karya Aditama, BP3MI akan merekomendasikan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk mencabut SIP 3MI PT tersebut. Sedangkan PT Al Zaidi Ikhwan akan dilaporkan atas dugaan kuat ya melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi rekomendasi pencabutannya tidak perlu untuk Al Zaidi karena memang sudah dicabut ya. Tapi kita akan laporkan sesuai dengan Undang-Undang 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Demikian juga ya untuk PT Sentosa Karya Aditama. Rekomendasinya pencabutan tapi juga proses hukum terkait tindak pidana perdagangan orang tetap juga akan kita laporkan ke Bareskrim Polri. Pasal 1 misalnya di tindak pidana perdagangan orang Undang-Undang 21 2017 disebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjelatan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dan melanggar ya selain tadi Undang-Undang Nomor 21 ya tahun 2007, kami juga meyakini telah terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Pasal 83 disebutkan setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Hal lain perlu kami sampaikan, ya ini datanya yang kami miliki ya dalam sistem kami, daftar perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI yang dicabut izinnya. Untuk PT Al Zaidi, ya. Untuk PT Al Zaidi yang di Stabilo ini, ya. Nomor dan tanggal SIP 3MI-nya 132 tahun 2017, 9 Juni 2017. Ya, SK pencabutan tanggal nomor 22 tahun 2020, 14 Februari 2020. Jadi bulan Februari sudah dinyatakan dicabut izinnya untuk PT Al Zaidi Ikhwan. Ya. Untuk PT Sentosa Karya Aditama, mohon maaf, PT Sentosa Karya Aditama, ya. Nomor SIP P3MI-nya 158 tahun 2017, 9 Juni 2017. Masa berlakunya hingga 12 Januari 2022. Dari perkembangan kasus yang ditangani oleh BP2MI yang hari ini kami nanti akan membawa kasus ini
ke Barreskrim Polri. Kemarin telah datang direktur mana? Direktur PT Sentosa Karya Aditama melakukan klarifikasi. Klarifikasi pertama bahwa PT Sentosa Karya Aditama tidak terkait dan tidak ada sangkut pautnya dengan seseorang yang bernama Mego. Jadi si perekrut ini namanya Mego. Ya. Jadi PT Sentosa Karya Aditama melakukan klarifikasi tidak ada kaitan, tidak mengenal nama Mego, tapi Mego bukan bagian dari karyawan, tidak ada kerjasama, ya. Dan memang PT Sentosa Karya Aditama tidak melakukan perekrutan apapun. Jadi PT Sentosa Karya Aditama menyatakan akan menjadi pihak yang akan melaporkan saudara Mego. Ya, memang saran kami begitu, bahwa siapapun perusahaan yang disebut oleh para PMI, korban, termasuk oleh ibu atau istri dari Bapak Mego, yang kita juga sudah mintai keterangan, yang memiliki hak untuk klarifikasi silahkan, itu hak dari masing-masing perusahaan. Tapi lebih keren saya katakan kalau memang tidak terlibat, harus ikut menjadi pelapor. Dengan BP2MI melapor, perusahaan yang masa dirugikan nama baiknya ikut juga melapor, itu lebih keren. Tapi tentu kami hanya akan menyampaikan keterangan sebagaimana yang disampaikan oleh dua PMI kita dan ibu dari Bapak Mego, ya, yang keterangan itu tertuang dalam BAP. Ya, pihak kepolisian Barreskrim Polri tentu akan melihat sejauh mana penyelidikan dan penyidikan terkait apa yang kami laporkan dan apa yang nanti diklarifikasi oleh dua pihak perusahaan. Tentu itu menjadi kewenangan dari Barreskrim Polri atau kepolisian. Keenam, kami perlu sampaikan, tegaskan ke hadapan publik seluruh rakyat Indonesia, bahwa apa yang dilakukan BP2MI adalah langkah nyata, bentuk keseriusan BP2MI terhadap perusahaan-perusahaan atau siapapun perseorangan, pihak-pihak yang turut mengambil bagian dalam sindikasi, dalam komplotan sindikat, melakukan praktek kejahatan dalam penempatan PMI secara non prosedural. Saya pastikan kembali bahwa BP2MI bakal atau akan selalu menjadi mimpi buruk bagi P3MI yang nakal, yang melakukan pembangkangan, bahkan praktek kejahatan, yang mencoba bermain-main dengan kemanusiaan, yang tidak menghormati bahkan menginjak hukum di Republik ini dan mengabaikan kewibawaan negara dengan merendahkan merah putih di bawah bendera perusahaan-perusahaan mereka. Ini adalah bukti bahwa negara akan hadir dan hukum akan bekerja tajam baik ke atas maupun ke bawah. Ini yang menjadi semangat BP2MI, sebagaimana komitmen kami, sebagaimana perintah Presiden Republik Indonesia kepada saya selaku Kepala BP2MI pada tanggal 9 Juni 2020 saat saya dipanggil oleh Presiden di Istana Negara. Presiden menekankan lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itulah yang sedang kami laksanakan hari ini bergandengan tangan dengan semua pihak, yaitu perang melawan sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama, Indonesia pasti bisa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada satu dokumen yang ternyata calon pekerja ini sudah dinyatakan HIV. Ya, satu pekerja. Mana dokumennya tolong? Ya. Jadi ada keterangan di dokumen dalam. Ini diberangkatkan juga ya? Sudah diberangkatkan. Sudah diberangkatkan. Padahal hasil pemeriksaan kesehatannya sudah dinyatakan HIV. Ya. Selain 232 berkas, hadir juga bersama kita ini Dewi Purnamasari asal Garut,
Inianto, kami yakinkan kepada mereka, ya, mereka bukanlah pihak yang kita laporkan, tapi mereka adalah mitra BP2MI yang akan membantu BP2MI maupun pihak kepolisian dalam memberikan kesaksian. Karena mereka adalah korban dari sindikat, korban dari kejahatan, ya, mereka yang kita sebut sindikat pengiriman secara ilegal. Mereka sudah secara terbuka di kantor ini, ya, pada hari yang sama setelah kita ajak mereka dari tempat penampungan ke kantor BP2MI akan membantu menyampaikan semua keterangan yang dianggap perlu baik oleh BP2MI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini sejak mereka kita angkat dari penampungan, mereka dalam perlindungan BP2MI ditempatkan di RPTC di Cilangkap Bambu Apus, ya. Dan tentu mereka bisa kembali ke rumah masing-masing nanti setelah menjalani proses pemeriksaan kepolisian yang dianggap cukup oleh pihak Barreskrim Polri. Demikian teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, kami siap tentu untuk memberikan beberapa jawaban. Ya. Ini dulu. Ya, ya. Yang mana dulu? Diatur. Lalu berdasarkan penelusuran dari yang 5 itu kemana sekarang? Ya. Terus selain yang menemukan kemarin, kira-kira ada lagi yang menjadi tempat penampungan terjadi kata dia tidak boleh di rumah. Ada lagi tempat yang tempat penampungan. Oke. Dewi jawab sini, dibuka aja. Apa-apa, saya dampingi. Dibuka aja nih. Dewi udah berapa lama ditampung? Udah 5 bulan. 5 bulan ditampung. Dijanjikan berangkat ke Singapura. Singapura, ya. Dewi saat bergabung di penampungan tuh diajak atau diberitahu oleh siapa? Oleh keponakan. Oleh keponakan yang sebelumnya dia sudah bekerja. Belum Belum sampai juga. Sekarang belum berangkat. Ya. Oke, yang 5 orang yang lainnya, teman-teman Dewi, ada Imas, ada siapa lagi? Ada Wati, Imas, Wati, ada Lisma, Risma, Wati, sama Sumini. Sumini, 5 orang lagi. Saat ini ada di mana, Mas? Yang 2 pulang ke Lampung, yang 3 lagi disembunyikan. Yang 3 lagi disembunyikan, yang 2 sudah pulang ke kampung, tapi dengan janji sebetulnya untuk kembali lagi, ya? Iya, kembali lagi. 2, 3 sedang disembunyikan. Ya. Apalagi tadi pertanyaan, Mas? Udah terjawab, Mas? Mas, udah terjawab? Apa tadi? Bekerja sebagai apa? Ditawarkan Dewi bekerja sebagai apa? Sebagai pembantu rumah tangga. Ya, oke. Nah, secara resmi harusnya ya penempatan itu mereka harus terdaftar melalui sistem yang ada di Naker, ya, kabupaten, ya, itu yang namanya LTSA, ya, tercatat di sana, nanti terintegrasi dalam sistem kita. Kedua, mereka harus mengikuti ya, berbagai bentuk pelatihan, ya, kemudian juga medikal, ya, kemudian pengurusan syarat jati diri. Nah, Dewi waktu itu mendaftar di LTSA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten nggak? Tidak. Tidak, ya. Kemudian medikalnya seperti apa yang pernah diikuti? Yang saya ikutin cek darah, terus cek kesehatan badan, sudah Pak. Tempatnya di Dewi ingat? Bekasi. Di Bekasi, apa itu rumah sakit atau klinik? Rumah sakit? Rumah sakit Bekasi. Ingat rumah sakitnya? Tidak Pak. Ya, ya. Kemudian pelatihan sempat mengikuti pelatihan? Tidak. Tidak mendaftar di Dinas Tenaga Kerja, harusnya didaftarkan, ya, kemudian tidak ikut pelatihan apapun yang harusnya mengikuti pelatihan. Dijanjikan pekerjaan sebagai Pembantu rumah tangga. pembantu rumah tangga. Diberitahu nggak gaji berapa waktu itu untuk 1 bulan? 1 bulan 6 juta. 6 bulan, 6 juta, ya. Cukup ya, Mas, 1. Oke. Ini yang ngatur nih. Lalu Kira-kira masih ada lagi yang iya, yang 3 tentu kita harapkan kooperatif, ya. Teman-teman Dewi pasti sudah mendengar berita ini dari berbagai media, ya, datanglah nanti inisiatif, ya, daripada dijemput misalnya, ya, dan dari pihak
siapa Mego ya, sampai hari ini juga tidak ada, di mana tapi istrinya sudah memberikan keterangan proses BAP di internal BP2MI. Ini yang ngaturnya nih. Sudah berapa banyak manakala BPI yang diberangkatkan dari dua perusahaan ini? Itu pertama. Yang kedua, kalau memang diberangkatkan secara prosedural, BP2MI sendiri akan melakukan seperti apa tindakannya? Apakah untuk melakukan jemput atau seperti apa? Oh iya. Oke. Berkas yang ada di kita 232 berkas ini dari tahun 2017 ya, 2017. Nah, berapa yang akan diberangkatkan karena kita akan melapor ke Barreskrim ya hari ini dan semua dokumen kita akan serahkan, tentu nanti ya Bapak-bapak teman-teman bisa menanyakan langsung ke Barreskrim. Mereka yang akan melakukan pendalaman ya, terhadap masalah ini. Dari berangkatkannya berapa? Ya, kita belum menghitung seluruhnya ya karena waktunya sangat mepet nih. Ini. Ya, Satgas yang akan kita launching tanggal 17, ya ada dua opsi sebetulnya. Ini masih dalam pendalaman, penggodokan. Ya, saya tentu ingin sebetulnya Satgas ini melalui keputusan Presiden agar positioning Satgasnya lebih kuat dan unsur dari kementerian lembaga juga bisa masuk dalam struktur Satgas yang akan kita bentuk. Tapi jika tidak melalui Kepres, maka kita bisa mengeluarkan ya keputusan terkait pembentukan Satgas melalui peraturan kepala badan ya, dengan unsur-unsur yang mewakili kementerian lembaga itu masuk dalam komposisi sebagai pengarah ya, tidak secara taktis langsung dibawa kepala badan ya, karena tidak memungkinkan. Sebagai pengarah bisa ya, kerja-kerja di lapangan ya, koordinatif kolaboratif bisa kementerian lembaga. Tapi unsur-unsur masyarakat, pertama dari organisasi keagamaan. Kami sudah ketemu dengan NU, Muhammadiyah, kemudian KWI, PGI, ya, bahkan dari Buddha sudah ketemu, tinggal Hindu dan Konghucu yang belum. Semua yang kami temui memberikan dukungan. Dan dari unsur-unsur organisasi keagamaan ini otomatis kita akan ajak untuk bergabung dalam Satgas. Plus ya teman-teman dari NGO, LSM, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini concern dengan perjuangan buruh migran. Itu akan masuk. Jadi mudah-mudahan sebelum tanggal 17 sudah ada informasi terkait struktur siapa saja yang akan kita ajak bergabung dan apakah keputusannya melalui Kepres maupun melalui peraturan kepala badan. Ya. 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 Halo, selamat siang, Pak. Ya. Ya, saya Priska, Pak, dari Antara. Ya, Priska. Pak, izin, Pak, mumpung kita lagi ngomongin soal pekerja migran Indonesia yang ilegal. Beberapa saat yang lalu di Arab Saudi diberitakan soal pekerja migran Indonesia yang ilegal itu mengalami kekerasan dan sedang dibawa gitu. Itu nanti kalau ada kasus seperti itu, langkah yang dilakukan BP2MI apa ya, Pak? Dan benarkah ada kasus soal Ibu Sulasih itu? Sulasih. Ya, untuk Ibu Sulasih kemarin saya sudah bicara 2 kali bahkan sambungan telepon dengan Duta Besar Arab Saudi ya. Dari hasil pembicaraan itu terkait Ibu Sulasih benar telah mengalami tindakan kekerasan dari majikannya. Kedua, Ibu Sulasih sekarang sedang dalam penanganan KBRI ya di rumah sakit dan Ibu Sulasih juga sudah menjalani BAP ya melalui kepolisian Arab Saudi atau tepatnya Jeddah ya. Nah, proses hukum kita dorong, saya bahkan mendorong KBRI melalui Duta Besar untuk
secara serius, sungguh-sungguh kasus ini tidak boleh berakhir atau tidak boleh pihak ya pelaku nanti melakukan intervensi melalui rumah sakit, pihak-pihak tertentu membujuk ya korban untuk berdamai. Ini sudah menyangkut dignity, ini sudah menyangkut harga diri ya negara kita, tidak hanya Ibu Sulasi, di mana negara wajib memberikan advokasi, pembelaan dan juga pelindungan. Nah, setelah kasusnya nanti selesai, tentu kita akan bicarakan tahap pemulangan Ibu Sulasi. Proses hukum PMI di luar negeri, kepulangan PMI dari luar negeri, semuanya ya tanggung jawabnya, core-nya itu berada di perwakilan KBRI maupun KJRI. BP2MI supporting data dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak KBRI. Setelah proses pemulangan, PMI siapapun, baik yang reguler kepulangannya ataupun karena ada masalah, ya status hukum, masalah sosial, nanti setelah tiba di titik debarkasi itu menjadi tanggung jawab BP2MI untuk dipulangkan hingga ke kampung halamannya. Baik Pak, ya, sama itu berlaku untuk Bu Sulasi atau nanti misalnya ada kasus PMI ilegal lain juga untuk akan? Seluruh, ya untuk seluruh. Jadi dalam hal advokasi, pembelaan, pelindungan yang dilakukan oleh negara, kita tidak boleh membedakan apakah PMI itu berangkat melalui cara legal ataupun cara yang dikatakan ilegal atau unprocedural. Setiap warga negara berhak mendapatkan pembelaan dan pelindungan negara. Ya, jadi kami selama ini tidak hanya membela, mengadvokasi, melindungi PMI yang secara resmi mereka berangkat ke negara penempatan, tapi yang unprocedural pun menjadi tanggung jawab penuh negara. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya Pak, Ijal Pak, dari Harian Pos Kota. Pertanyaan saya tiga Pak. Pertama adalah bagaimana bisa menemukan mereka yang eksploitasi manusia atas manusia ini. Kedua, apakah perlindungan terhadap mereka ini sudah cukup ketat seperti gaya di KPK ada LPSK? Sebab kita tidak tahu ini melawan mafia supaya orang-orang seperti ini ditakuti kelak. Bagaimana orang-orang seperti mereka mau bercerita atau melaporkan kepada PP2MI? Ketiga, bagaimana penanganan selanjutnya, Pak? Terima kasih. Ya, Satgas yang akan kita bentuk itu tentu tidak hanya bagaimana kita ya berhadapan dengan mafia, mengeliminasi ya, mengeliminir, mengurangi, memproteksi keberangkatan PMI secara ilegal, tapi juga siapapun mereka yang terlibat dalam proses pengiriman secara ilegal, kita ingin menghadirkan negara dan juga ya bagaimana hukum harus bekerja. Kita tidak akan pernah berkompromi dengan mereka dan kita serius, tidak sedang bersandiwara, sehingga itulah BP2MI mengajak semua kekuatan ya kementerian lembaga untuk terlibat di dalamnya. Terakhir, Panglima TNI menyatakan siap mengerahkan semua kekuatan matra untuk membantu Satgas yang nanti akan kita bentuk, apakah melalui Kepres maupun melalui peraturan kepala badan. Tapi menggandeng semua kekuatan masyarakat melalui acara-acara yang kita sebut sosialisasi, diseminasi informasi, ya ini juga menjadi penting. Apa yang harus kita lakukan kepada para PMI, baik yang akan dikorbankan oleh para mafia atau yang telah menjadi korban, BP2MI tidak bisa mengerjakannya sendiri. Selain kementerian lembaga, kita akan mengajak juga pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah yang khususnya menjadi kantong-kantong ya penempatan PMI. Ini yang secara terus-menerus kita bicarakan dan agenda dengan para kepala daerah ini sudah menjadi agenda kami di bulan Agustus ya untuk kita mengajak mereka duduk bersama membicarakan bagaimana pemerintah daerah juga memiliki concern yang sangat serius sebagaimana concern dan keseriusan BP2MI. Perlindungan. Ya. Perlindungan terhadap korban. Ya, yang terlibat dalam memberikan perlindungan tentu tidak hanya BP2MI. Semua ya dalam hal ini aparat penegak hukum sudah pasti dan juga pemerintah daerah. Kita akan bicarakan ini secara serius dengan kepolisian, ya kemudian juga lembaga perlindungan, ya dan juga pemerintah daerah. Cukup? Satu lagi sudah nggak apa-apa. Dan itu progres ke depannya dari BP2MI
Ya. Ya, yang diberangkatkan ya di atas tahun dan tanggal di mana Menteri telah mengeluarkan keputusan Menteri 151, maka dipastikan proses keberangkatan itu adalah ilegal. Proses keberangkatan yang ilegal tentu adalah sikap pembangkangan dan perlawanan kepada hukum. Siapapun yang mencoba melawan hukum di negara ini, yang hukum itu harusnya dipatuhi oleh semua pihak, maka konsekuensinya mereka harus berhadapan dengan hukum. Pertanyaannya, siapa yang akan melaporkan mereka? Siapa yang akan mengambil posisi avant-garde di depan untuk menyeret mereka ke proses hukum? BP2MI sudah mendeklar sejak awal bahwa kami tidak segan-segan, tidak ragu sedikit pun menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman pekerja secara ilegal. Dan ini yang kita lakukan. Ya. Baik kasus-kasus yang dialami oleh ABK maupun para PMI yang bekerja di wilayah land base, ya, tidak hanya sea base. Untuk sea base misalnya kita sudah melaporkan ke Baris Krim Polri 415 kasus pengaduan. Menjadi urusan kepolisian tentu untuk mendalami kasus-kasus laporan kami. Demikian juga kasus yang dialami oleh ABK terkait Longzing, ya, kemudian yang terakhir menceburkan diri, ya, ke laut, kemudian akhirnya mereka ditampung oleh BP2MI di Batam. Dan terakhir juga yang 9 ABK dari Cina, semua kita laporkan ke proses kepolisian. Kita menginginkan adalah negara hadir dan hukum bekerja. Negara tidak bisa dikatakan hadir kalau hanya sekedar memiliki keberpihakan tanpa hukum bekerja. Hukum hanya akan bisa bekerja jika negara benar-benar hadir. Ya, sehingga saya selalu mengatakan kerja di BPMI tidak cukup kebijakan, tapi sesungguhnya adalah keberpihakan. Kita ingin menunjukkan keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia, mereka yang disebut PMI. Setiap warga negara, ya, memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Keinginan mereka bekerja untuk menaikkan taraf hidup mereka, bermimpi tentang kesejahteraan mereka, itu adalah hak dari setiap warga negara. Negara wajib memberikan fasilitasi. Tapi fasilitasi negara adalah fasilitasi yang mereka harus berangkat dengan cara-cara yang resmi. Karena ada persyaratan yang dipenuhi, termasuk mereka dibekali bahasa, dibekali tentang attitude, dibekali tentang keterampilan. Kita ingin menghadirkan para pekerja kita adalah pekerja-pekerja yang profesional, yang bisa membanggakan keluarganya, tapi juga membanggakan tanah airnya. Demikian. Cukup ya. Terima kasih ya atas kehadiran semua pihak. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Dan kepada teman-teman pers, jam 2.30 atau 14.30 kita berada di Baris Krim Polri ya. Jika mau bergabung lagi di sana atau mungkin ada teman-teman yang sudah ngepost di sana, mohon dibantu untuk dikontak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.